Halo Sobat Operasi. Di tengah mencuatnya isu bahwa Indonesia akan dikeluarkan dalam program pengembangan jet tempur KF-21 Boromai oleh Korea Selatan, jika insinyur Indonesia terbukti melakukan pencurian data sensitif jet tempur KF-21 Boromai, ditambah Indonesia yang hingga kini belum bisa melunasi sisa tunggakan pembayaran yang seharusnya sudah dilunasi. Di tengah isu tersebut, Korea Selatan kabarnya akan meningkatkan kemampuan teknologi pada KF-21 menjadi 3 varian. Nah, kira-kira varian apa sajakah itu? Yuk simak baik-baik videonya, jangan di-skip. Dikutip dari laman airspacereview.com, dalam rilisan terbarunya pada 23 Juni tahun 2024 melaporkan bahwa negara yang dijuluki negara ginseng, yaitu Korea Selatan, berencana akan mengembangkan jet tempur KF-21 dengan 3 varian terbaru di masa depan. Ketiga varian dari jet tempur KF-21 tersebut yakni: pertama, KF-21E yang berfungsi untuk peperangan elektronik. Kedua, KF-21EX yang dirancang sebagai jet tempur siluman generasi kelima. Dan terakhir yaitu KF-21SA yang merupakan varian versi khusus untuk ekspor. Dikembangkannya ketiga varian tersebut oleh pihak Korea Selatan dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan superioritas angkatan udaranya. Selain itu juga untuk meningkatkan daya minat pembeli dari negara lain agar membeli jet tempur buatannya di pasar senjata global. Sebagai informasi, versi pertama dari jet tempur KF-21 yang akan dibuat oleh Korsal yakni KF-21EN. Jet tempur ini memiliki kursi tandem. KF-21EE juga dilengkapi dengan stasiun Electronic Warfare Officer khusus di kokpit belakang yang telah dimodifikasi, dan 2 perangkat Electronic Intelligence, beserta 3 perangkat elektronik atake. Hal itu memungkinkan KF-21EE melakukan misi peperangan elektronik di udara. Fungsi lainnya yaitu untuk melindungi pesawat sahabat selama misi, dengan mengganggu sistem pertahanan udara musuh di darat menggunakan teknologi jammingnya. Kemampuan itu mirip dengan yang dimiliki pesawat EA-18G Growler Angkatan Laut Amerika Serikat. Selanjutnya untuk varian kedua yaitu KF-21EX. Varian ini dirancang untuk mengubah Boromai menjadi pesawat tempur siluman generasi kelima. Sama seperti halnya dengan F-22 Raptor maupun F-35 milik Amerika Serikat. Varian ini nantinya akan dilengkapi ruang senjata internal. Kompartemen ruang senjata jenis ini akan mengurangi deteksi radar pesawat karena senjata akan disimpan secara internal, seperti pada F-22 dan F-35. Sekitar 4 rudal udara ke udara jarak jauh meteor atau 8 amunisi udara ke darat yang lebih kecil akan disimpan di kompartemen Boromai. Varian jenis ini nantinya akan memainkan peran penting dalam Next Air Combat System untuk jaringan masa depan yang memanfaatkan kendaraan udara tak berawan dan tautan data satelit. Kemudian yang terakhir ada varian KF-21SE. Varian ini nantinya dirancang dan disesuaikan secara khusus dengan kebutuhan pelanggan ekspor di luar Korea Selatan. Itulah daftar 3 varian KF-21 Boromai di masa depan. Belum jelas apakah Indonesia bisa ikut dalam proyek pengembangan jet tempur KF-21 dengan 3 variannya. Jika melihat keadaan saat ini, sepertinya Indonesia memiliki peluang yang cukup kecil untuk dapat ikut terlibat dalam proyek tersebut. Namun segala kemungkinan bisa saja terjadi di masa depan. Entah itu Indonesia bisa ikut terlibat, ataukah Indonesia akan ditinggalkan. Jadi, bagaimana menurut pendapat kalian sebagai pengamat militer abal-abal mengenai berita ini? Silahkan cocot bacot kalian di kolom komentar di bawah.